intinya dia fungsinya itu dua. Dia menjadi pembuka jalan kita masuk ke sekolah-sekolah dan menjadi perayaan bagi adik-adik yang latihan, yang sudah terbangun kepercayaan dirinya, sudah mulai membangun narasi dengan baik. Itu kita buatkan panggung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati dan Kampung Kapuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bagaimana kabar kakak? Sehat dikit? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak adik mungkin meluangkan waktu untuk acara didaktif ini. Saya tahu sementara sibuk-sibuk ini, urus keluarga, urus kegiatan di Bawaslu sekarang kak ya? Panwas. Oh Panwas, sorry, Panwas ya. Sukses. Gagal di Bawaslu. Oh gitu. Coba lagi di periode selanjutnya. Pokoknya jangan berhenti. Kak, kita mulai kak di. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo dan salam kebajikan. Terima kasih. Segala puji untuknya. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Malam ini kita mengangkat tema Rumah Baca Kita Nawah. Merawat literasi di kampung atau di bumi Saweri Gading. Orang sudah tahu, mungkin kalau orang Sulawesi tahulah Saweri Gading di mana. Nanti kita akan lebih banyak berbicara kak berkaitan tentang kerja-kerja Rumah Baca Kita Nawah, karena saya tahu bahwa sudah banyak proses kerja yang begitu luar biasa untuk menghidupkan literasi khususnya di Kabupaten Luwu, dan kalau tidak salah ada lagi agenda yang saya lihat di medianya. Dan kalau yang saya tahu kan Nur Alam bukan hanya pada saat menghadirkan Rumah Baca Kita Nawah, mahasiswa pun sudah melakukan kerja-kerja literasi. Oleh karena itu, ya karena fokus kita malam ini adalah membicarakan tentang Rumah Baca Kita Nawah, mungkin boleh diceritakan kak sejarah awalnya Rumah Baca Kita Nawah dihadirkan, kemudian mengapa namanya Rumah Baca Kita Nawah. Silakan kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga rindu sekali sama penyelenggaranya ini. Lama sekali tidak ketemu. Terakhir tahun lalu di Palopo. Ya sempat ketemu kangen yang tidak terencana. Rumah Baca Kita Nawah ini seperti yang dibikin di Makassar sebelumnya. Kami kan pulang kampung itu 2014 karena ada beberapa alasan kami memilih untuk pulang kampung. Tiba di sini juga sepertinya anak-anak di lingkungan sekitar terutama ya, itu banyak hal yang harusnya mereka sudah paham, itu kita lihatnya kayaknya belum ini. Mereka belum ngerti ini, kemudian cara bercanda, berinteraksinya juga sebagian orang itu kayaknya kurang pas begitu. Kami bikin ini, padahal waktu itu belum ada anak, tapi niat awalnya memang itu. Kami ingin membuatkan lingkungan yang baik untuk anak-anak, itu pertama. Jadi kami memulai hal-hal kecil saja, hal-hal yang bisa kami jangkau, hal-hal yang bisa kami lakukan. Itu kami mulailah bikin. Awalnya sebenarnya enggak rencana bikin seperti rumah baca begini. Awalnya itu kan tetangga-tetangga yang anak-anak itu datang ke rumah orang tuanya, sama orang tuanya, bisa enggak anakku diajar membaca, ada yang datang gitu. Ada lagi SMP datang, ada PR-nya anakku, bisa enggak dibantu ini, dibantulah itu. Jadi awalnya begitu, satu datang, kemudian kasih tahu lagi temannya di sekolah, datanglah, akhirnya berombongan begitu. Nah puncaknya itu waktu ada ponakan yang ikut sama saya.
dulu kakaknya ikut sama saya juga Yudi di Makassar, itu adiknya ikut lagi di sini. Saya pindah ke Luwu, Oke. adiknya Yudi itu SMA pindah ke sini. Jadi teman-teman sekolahnya datang awalnya satu dua, tidak lama per kelas antri karena Oke. kayaknya memang akses apa ya, akses untuk bimbingan belajar yang berbayar itu susah, apalagi gratis untuk di daerah gitu. Nah, awalnya begitu. Jadi Ya. wah, kapan lagi ceritanya begitu? Ada PR-nya yang kayaknya waktu itu agak susah buat mereka pecahkan, ditanyakan kiri kanan enggak ada. Pas di kemenakan itu ini bisa dia jawab, dia tanya aku belajar di mana, dia bilang oh di Tanteku. Antri lah itu, bahkan pernah kita atur per gelombang per kelas itu. Jadi kelas waktu itu mulai kelas 1 SMA dulu. Kelas 1 tahun jam begini, besoknya lagi jam begini, ini dia jadi atur 30 sampai 40 orang per sesi. Saya gabungkan dua kelas, itu puncak ramainya itu di situ. Dan ini belum kita bikin begini, akhirnya lama-lama yang TK juga minta antri, yang SD juga minta antri begitu. Lah kita juga minta jadwal. Akhirnya kita inilah mulai ajak teman-teman, banyak di sini yang minta dan saya kewalahan sendiri begitu. Akhirnya banyak teman-teman yang ikut bergabung dan ya beginilah akhirnya kita kayaknya bagus kita bikin dilembagakan biar lebih terstruktur dan tidak hanya menjadi seperti bimbingan belajar ya, seperti tempat-tempat ini, tapi memiliki struktur, punya kerangka, punya sistem gitu. Akhirnya jadilah rumah baca seperti yang ada sekarang. Ya kita juga sebenarnya ini turun naik kadang, apalagi di pandemi kemarin itu sempat kami stopkan kegiatan hampir setahun ya, 9 bulanan lebih lah kami berhenti beraktivitas tatap muka, memulai lagi dari awal itu agak inilah agak berat dan alhamdulillah masih bisa dilanjut sampai hari ini. Ya begitu barangkali. Penamaannya Kak? Kalau namanya Akita Nawa itu nama yang kami siapkan untuk anak sebenarnya. Jadi sebelum dia ada itu memang kami sering bercakap-cakap memang dulu kalau ada yang dulu kami kan tunggu anak itu 6 tahun baru ada. Iya. Jadi sudah disiapkan tuh beberapa opsi nama. Nah, salah satunya itu Akita Nawa. Akita Nawa itu dalam hasil diskusi saya dan suami itu Akita itu kan melihat Nawa itu lebih ke jiwa atau ruhani. Mungkin kalau dalam bahasa Arabnya basiroh, bisa melihat dengan mata hati gitu ya. Kayak gitu. Jadi Akita Nawa itu seperti melihat dengan hati nurani lah, kurang lebihnya begitu. Harapan kami doanya yang kita lakukan ini bisa mencerahkan batiniah gitu. Siap. Bisa diceritakan Kak program-program yang sudah dibuat oleh Rumah Baca Akita Nawa? Ada enggak program yang jangka pendek dan jangka panjang gitu Kak? Karena saya tahu bahwa Rumah Baca Akita Nawa sekarang sering kerjasama juga dengan pemerintah dan direspons positif. Itu pertanyaan sederhananya, program jangka pendek ada enggak dengan program jangka panjang? Setidaknya bahwa ini harga mati, ini karena kita sudah bilang tadi bahwa dia terstruktur, berarti sudah berbicara tentang program kerja dan sebagainya. Atau memang sekadar terstruktur dalam artian pengurus kok saja, tapi tidak ada kinerja dalam artian kayak struktur organisasi begitu, tidak ada raker dan sebagainya, ataukah dia mirip dengan organisasi lain? Silakan Kak, diceritakan. Iya, jadi kalau di Rumah Baca itu dia sistemnya relawan saja. Jadi relawan. Di antara relawan itu, jadi kami juga perekrutan relawan itu melalui ada sekolah relawan namanya. Jadi mereka kita open recruitment, ada yang daftar, kemudian dibikinkan apa-apa yang mereka butuhkan, di situ kita kasih pelatihan, membuat program, pendampingan program, mengevaluasi program, dan seterusnya, mengeksekusi program. Jadi dibekali dulu mereka dengan itu, kemudian masuklah. Ada juga sebagian yang tidak melalui program itu. Jadi yang teman-teman dekat kita yang kebetulan yang memang sudah
lama berkecimpung di di dunia gerakan, itu juga sebagian terlibat. Cuman ya namanya relawan kan kita ndak punya ikatan, Ikatan, betul. benar, ndak punya harga mati bahwa kamu harus di sini, ndak. Jadi relawan ada masuk, ada keluar, ya sudah begitulah. Kalau di rumah baca kita pakai istilah kepala suku. Oh, oke, kepala suku Jadi kayak. ada kepala suku itu bagian relawan, dia koordinator relawan dan dia yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan. Kalau program sebenarnya itu berdasarkan kebutuhan saja yang kami selalu itu yang tidak mau merencanakan hal-hal yang susah kami eksekusi gitu. Oh, gitu ya. Yang kami programkan ya. Jadi kalau mau jangka panjang melakukan banyak intinya. Kita lihat sesuai kebutuhan saja. Mungkin modelnya saja yang akan berbeda. Tetap intinya kita melakukan gerakan pencerdasan literasi dalam beberapa aspek gitu. Mau dia modelnya kayak kalau yang kayak sekarang misalnya yang kita lakukan kayak youth camp atau kema literasi, terus kerjasama pendampingan desa. Banyak desa sebenarnya yang minta, cuman karena kemampuan kita yang terbatas ya, kemampuan relawan, kemudian mobilitas kita yang intens kayak yang didampingi ini kan didampingi setahun. Kita rencana sudah stop, desanya enggak mau stop, dia mau lanjut lagi tahun berikut. Jadi enggak, kesian juga desa yang lain gitu yang kita belum. Kemarin ada lagi yang hasil kunjungan teman-teman observasi itu minta lagi di beberapa titik, cuman kapasitas kita, relawan kita yang terbatas gitu. Yang satu saja ini ngos-ngosan sebenarnya karena tiap minggu, tiap pekan itu teman-teman, Sabtu Minggu itu di desa. Oh, Sabtu Bukan Ahad ya di desa. Iya, setiap hari Sabtu dan Ahad itu teman-teman di sana mengajar dan mengajar dengan metode alternatif lah gitu, tidak konvensional. Asik. Itu apalagi ya? Kalau program jangka panjang itu intinya kalau di rumah baca kami pengennya itu menebar literasi untuk generasi, metodenya saja. Nah kayak misalnya ini kemarin yang kita kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk lomba esai itu yang masih sementara itu kita sudah perpanjangan loh, itu sudah perpanjangan 2 kali, hanya 11 naskah yang masuk, bayangkan, hanya 11 naskah. Ini kan krisis penulis kita, atau bisa jadi juga penulis-penulis senior enggan untuk turun gunung, sudah tidak di levelnya situ ya, bisa jadi juga. Tapi realitas bahwa yang kami punya parameter itu bahwa dari 2 kali perpanjangan hanya 11 naskah yang masuk. 11 naskah kemudian didampingi, itu agak memilukan begitu. Yang konon katanya di bumi kita ini epos terpanjang gitu. Ternyata kan agak itu juga lucu lah. Ironis ya. Ironis sekali. Ironisnya begitu. Jadi nah kita ini lagi hasil diskusi teman-teman, kita sepertinya mulai lagi deh kelas menulis itu. Kan sebelumnya kita adakan, cuman memang sepertinya kalau kita adakan di sini jaraknya teman-teman yang jadi hambatan. Dari kota Palopo kan ke sini itu 42 km. Harus bolak-balik setiap pekan, enggak semua orang punya napas panjang begitu gitu. Nah, kelas menulis itu kan mesti rutin, kapan tidak kan ada yang kita miss gitu ya. Kalau kapan kita tidak hadir 1 pertemuan, 2 pertemuan pasti beda begitu. Misalnya kita tidak pernah setoran tulisan juga itu pasti beda karena kita tidak punya kesempatan untuk dikurasi, kita punya kemampuan menulis gitu. Nah, pertimbangan itu akhirnya 2-3 kali periode, 3 kali angkatan kelas menulis itu akhirnya kita stop dulu karena ngos-ngosan gitu. Nah, kemarin hasil perbincangan kita dengan teman-teman itu sepertinya kita adakan di Palopo saja. Barangkali Bapak inisiator itu juga bisa bantu kita lah, bisa itu bisa ikut terlibat lah nanti di kelas menulis itu. Insya Allah Kak, insya Allah. Kalau karena kita ya target kita kan mahasiswa dan pelajar bahkan kalau bisa. Kalau
Iya, Ya. itu. Di kota-kota lain kan kayak di kemarin ada teman yang sampaikan katanya di Jogja misalnya itu sebagian editornya itu dari SMA, editor penerbit penerbit besar gitu. Nah, Hmm. sayang saja kita kalau di kampus saja menulis 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 tentang budaya saja itu seperti bikin makalah misalnya terlalu kaku dan seterusnya. Nah, itu agak Kayaknya ngeri ya. gitu. Jadi kayaknya pertemuan kita malam ini ajang curhatan juga, Hah? Kak. Jadi keluhan itu juga terjadi sama saya. Ah, Eh, ah, apa kata kunci dari seorang penulis? Kan membaca, Kak. betul, itu yang saya Eh, bilang. Penting yang memang menjadi karena silakan, Kak. ya, ya, jadi kan membaca dan nulis itu seperti makan dan BAB sebenarnya. Iya, betul, Kalau betul, kita makan ya betul. otomatis kita BAB. Nah, kalau kita tidak makan apa yang mau kita buang gitu. Nah, kalau kita tidak makan-makan, apa mau yang makan dalam artian kita tidak konsumsi buku, apa yang bisa kita hasilkan? Dia saudara kembar. Duluan membaca, baru menulis. Ya, kalau tidak membaca, ya tidak ada kembarannya. Itu. Kalau dia tidak makan, ya tidak BAB gitu. Nggak ada yang bisa diproduksi gitu, nggak ada yang bisa dikerja oleh metabolisme karena nggak ada proses inti gitu. Itu problem sebenarnya di kita itu dan bisa jadi juga teman-teman bukan karena entah ya, bukan karena minat bacanya, cuman memang kayaknya ketersediaan buku di Kabupaten Luwu nggak ada toko buku loh, nggak ada satupun, nggak ada. Setahu saya, sependek pengetahuan saya mungkin karena saya mainnya nggak jauh, nggak ada saya tahu di sini toko buku. Nah, nah Dulu bagaimana kayak orang bisa dulu? Kalau di Palopo mungkin sudah ada ya, dari iya. dulu ada toko toko buku dan ini mungkin apa mengakses bacaan juga itu yang kayaknya agak susah di kita. Nah, kita kebanyakan tradisinya kita itu tradisi tutur. Kalau Nah, orang diskusi di warung kopi itu para jago itu, jago semua itu jago. Jago sekali itu. Nah, itu kita tradisi tutur, tradisi menulisnya kayaknya yang butuh dituangkan. Bisa diarahkan sedikit sebenarnya. Bagaimana tradisi tutur itu bisa beralih gitu. Banyak yang kita tulis, ya. Kak, betul. Iya. Eh, Kak, saya mengajar dalam satu semester ini itu butuh pekerjaan, ya kerja keras bilang orang untuk menyuruh mahasiswa tanda petik, Kak, ya untuk membaca saja novel. Ini mahasiswa, Kak, mahasiswa Wah, yang saya dia lihat itu yang kita posting itu harus saya bilang wah, tapi ya itu sudah lumayan lah. iya, itu Artinya novel ini, Kak, bisa ya dibayangkan itu. novel saja yang mudah dibaca untuk kemudian ya mungkin kita juga tidak bisa memaksakan dengan ya seperti bahasanya Mamali bahwa zaman Standar. punya apa setiap anak punya zamannya masing-masing. Kalau di Masata kesyukuran saya adalah banyak orang seperti kita yang menghadirkan tempat bahkan bukan hanya tempat membaca, tempat makan orang yang lapar kurang datang tuh ke tempat tidak bisa keluar. Kenapa lari ke sana orang? Kerja keras, Kak. Iya. Bahkan sekarang pun karena bagi saya memaksakan tanda petik mahasiswa untuk menulis saja atau menyuruh saja, Kak, sebagai tugasnya mereka itu ogah-ogahan. Bahkan terjadi tawar-menawar di dalam kelas loh, terjadi tawar-menawar. Pak, bisakah? Pak, bisakah? Wow, beda sekali. Kita kalau disuruh dulu kerja ini, langsung kita eksekusi, panggil teman, ayo kita kan itu yang terjadi, Kak. Jadi artinya memang keluhan tak tentang fenomena bacaan dan sebagainya karena kita sudah dihantam dengan media daring dan orang selalu menganggap yang paling parah adalah saya sering mengatakan pada mahasiswa gini, Kak, bisa enggak kau bangkitkan bacaanmu, maksudnya kasih naiki levelnya. Mereka itu Ya. bacanya kayak novel-novel yang tenlit apa segala macam yang ada di gawe itu, Kak, sehingga saya bilang bisa enggak penulisnya kita ganti, kita tingkatkan dengan para sastrawan-sastrawan kita. Ya saya menyediakan, Kak, di kalau ada yang mau membaca apa segala macam silakan hadir di rumah, karena saya tidak punya tempat untuk cenderung terbuka, apalagi kita tahu, Kak, tuh kota kedua. Nah, artinya kita sudah memberikan ruang. Bahkan kalau ada yang mau, kan ada beberapa buku yang
masih terbungkus kah? Kalau ada yang mau buka silakan buka, mau baca silakan baca, kalau ada yang mau beli silakan beli, mau miliki tapi tidak punya uang silakan juga. Itu kan kita sudah bukakan ruang. Ini satu permintaan kita. Sekiranya bisa mengemis bahkan menyembah kepada mereka untuk membahas itu, membaca lalu. Jadi Itulah. poinnya mau disuruh membaca ya itu. Tapi sekali lagi ini fenomena Kak, dan makanya salah satu kenapa kita menginginkan rumah baca kita Nawa bisa menjadi bahan diskusi khusus kita ke depan, kira-kira bagaimana membangkitkan kembali spirit membaca itu. Selain itu tadi penelitian SIK, apalagi program-program kayak saya tahu program ini yang saya bilang tadi, program sepertinya wajib di rumah baca kita Nawa itu ya scam satu. Sebenarnya juga, iya, kalau youth camp sebenarnya itu dia menjadi ada dua fungsinya kalau di kami. Jadi youth camp itu ajang rekreasi tanda petik lah sebenarnya. Jadi dia menjadi perkenalan dan perayaan. Jadi kalau yang ke sekolah-sekolah yang kita belum bina itu namanya perkenalan ya. Kita menjadikan media untuk berkenalan dengan sekolah dan siswanya gitu. Dari situ kan banyak teman-teman yang sudah ikut itu, adik-adik SMA yang sudah ikut itu aktif di rumah baca intensitas ini. Jadi menjadi medianya itu, jadi dua fungsinya, dia menjadi perkenalan, pengetok pintu, perkenalan dengan teman-teman, dan yang kedua sebagai perayaan. Nah perayaan itu kalau misalnya kayak yang desa dampingan itu mereka dalam periode tertentu mereka belajar tema tertentu, tematik gitu. Nah perayaannya itu di youth camp-nya itu, kema literasinya. Mereka perform apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan, jadi itu fungsinya. Kemudian dia bukan menjadi kegiatan rutin yang bisa saja nanti mungkin akan berubah, tapi intinya dia fungsinya itu dua. Dia menjadi pembuka jalan kita masuk ke sekolah-sekolah dan menjadi perayaan bagi adik-adik yang latihan, yang sudah terbangun kepercayaan dirinya, sudah mulai membangun narasi dengan baik. Itu kita buatkan panggung gitu. Mengapresiasi, memediasi adik-adik yang sudah mulai memperlihatkan progres dalam periode tertentu itu untuk perform gitu. Sip. Ya. Kalau pendampingan desa, apa saja programnya itu, Kak? Iya, pendampingan desa dalam hal literasi. Jadi desa apa saja kayak ada satu tempat itu yang saya lihat memang kayaknya seperti itu. Desa apa namanya itu, Kak? Ya, desanya itu bagusnya juga sebenarnya dari kepala desanya juga yang ini ya. Mereka punya pondok dulunya itu adalah dibangun dan pokoknya ada latar belakang tertentunya dibikinlah pondok itu. Tapi akhirnya program itu tidak jalan. Berhenti, akhirnya ini diskusi dengan suami dan sampaikan bisa enggak teman-teman ngajar di sini. Oh bisa, nanti kita ini diskusi dengan teman-teman relawan. Oke, ACC kita dampingi pendampingan literasi. Jadi metodenya itu teman-teman mengajar seperti mungkin kalau di Makassar kan kita pernah ngajar di Lakang gitu ya, mengajar di sekolah Cakrawala. Nah metodenya itu gitu. Jadi mengajar di sekolahnya Kabupaten Manurung. Nah kayak gitulah. Jadi metode yang dipakai itu dengan begitu, cuman teman-teman juga, tapi saya dampingi itu hanya di awal loh. Mereka sudah bisa jalan mandiri sekarang itu. Ya di awal itu saya ajari bagaimana membuat perencanaan, bagaimana membuat persepsi, membuat adik-adik tertarik sebelum masuk ke materinya. Itu mereka ini, dan mereka presentase dulu apa yang mereka mau ajarkan sebelum turun. Nah kalau sekarang karena cukup kami dampingi beberapa kali dan sudah bisa mengeksekusi sendiri, kami sudah lepas. Mereka sudah bisa menghandle adik-adik, mampu menguasai dengan baik, mampu menularkan vibes yang keren menurut saya. Dan catatan saya melihat apa ya? Saya yang dulu puluhan tahun lalu itu di jiwa relawan saya hari ini. Saya melihat itu ada. Wow. Kak, bisa ditulis nanti dalam bentuk buku juga kan? Siap. Ini juga PR sebenarnya. Jadi saya mengasuh anak, urusan rumah, pekerjaan, ternyata tidak menulis itu. Jangan dulu menulis lah. Saya dulu kan kelas menulis di sini, saya juga ikut ceritanya setor tulisan. Tapi memang luar biasa hektiknya itu ketika saya bilang,
teman-teman begitu masih mahasiswa kerja memang nih kodong. Apalagi kalau kayak kita anak besar-besar satu, ada lagi kecil satu, itu luar biasa tantangannya sebenarnya. Tapi pengen sekali ini dibuat dalam tulisan, dibukukan nanti perjalanan-perjalanan yang barangkali kami hanya memulai, teman-teman yang menumbuh dan membesarkan gitu. Kami hanya cukup menyebar benih, teman-teman yang akhirnya menyiram, memupuk, kemudian menyiangi. Kami hanya mengantar saja. Justru teman-teman banyak, kami andilnya sedikit di rumah baca, teman-teman relawan lah yang punya andil banyak. Artinya Kak, setiap kegiatan, setiap agenda yang dibuat, itu kan bisa diceritakan saja Kak. Cerita dalam bentuk cerita saja. Ya. Uh, kalau juga tahu ya, betul itu. Kalau tidak bisa mengetik pakai tangan Kak, pakai mulut bisa deh. Kan ada itu Kak, sekarang tuh. Iya betul. Itu bagusnya, jadi artificial intelligence. Itu kemarin diributkan juga. Di sisi lain membantu, di sisi lain juga tidak memproduktifkan orang dalam melahirkan gagasan. Ya benar. Iya. Mempermudah tapi sekaligus membuntukan itu sebenarnya. Betul. Makanya saya lihat mahasiswa sekarang senjatanya di situ. Iya. Baru seragam gitu, tidak tajam dan umum gitu bahasanya. Ya. Karena tidak konsisten Ki Kato. Dan kalau ditanya Ki, apakah Anda yakin dengan penjelasan Anda hadirkan Ki lagi penjelasan lain. Artinya memang hadirkan alternatif-alternatif, silakan kita yang pilih Kato. Pijar Alam Semesta, rumah baca keren. Betul, kita setuju. Ada komentar dari Pijar Alam Semesta. Kemudian ada juga saya biasa dapat Kak, apakah dia berbeda dengan Youth Camp itu Kak? LDK yang dilakukan biasa? LDK. Saya pernah. Oh, saya menghadiri. LDK itu kami diundang jadi pembicara saja, mengisi, berbagi ya. Tapi kalau Ramadan itu ada, Ramadan itu Madrasah Ramadan. Oh, Madrasah Ramadan. Nah, itu juga. Ya, Madrasah Ramadan. Ya. Rutin Ramadan sebenarnya, jadi kita menghadirkan hal-hal sesuai sesuai momennya. Di Ramadan itu kita kan tidak melakukan kegiatan lapangan ya, jadi pengennya juga Ramadan itu benar-benar kita menjadi madrasah ruhania kita, dan yang mau bergabung gitu, siapa saja. Ini kan kalau di Madrasah Ramadan itu kita terbuka untuk umum, tidak hanya relawan, tapi boleh siapa saja untuk bergabung. Kita pengennya di Ramadan itu benar-benar kita membangun fondasinya kita pribadi gitu. Membangun itu dan bisa ditularkan ke yang lain. Intinya begitu Madrasah Ramadan. Berbagi keilmuan, filsafat, yang hal-hal seperti itulah kira-kira. Kak, belum terjawab tadi nama desa yang kita maksudkan. Desa Bonelemo Utara. Bolut. Desa Bonelemo Utara. Ya, dia Kecamatan Bajo Barat. Oh, Bajo Barat. Sip. Ya. Ini kami dampingi setahun pendampingan literasi, jadi yang hadir itu SMP dan SD. Di sana karena ini ya agak-agak jauh, kesian daerah-daerah pelosok itu, daerah agak-agak mendaki sedikit lah ke atas, dan sepertinya itu akses bacaan pasti kita daerah sini saja susah, apalagi mereka bacaan, kemudian lingkungannya juga begitu. Awalnya teman-teman ini, cerita relawan ini yang datang itu luar biasa progresnya. Kenapa juga ini juga mungkin saya mau bagi, kenapa kami tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang filantropis gitu, yang datang sekali pulang, datang bawa apa pulang. Nah, karena bagi kami kayak Youth Camp itu, kenapa kami bilang dia bukan program yang wajib, dia hanya pembuka dan perayaan. Karena tujuan kami bukan Youth Camp sebenarnya. Yang kami pengennya itu yang sustainable, yang berkelanjutan, yang bisa kita evaluasi sudah sampai di mana kalau kita lakukan tindakan ini progresnya gimana, ini hasilnya bagaimana. Nah, teman-teman yang di Bonelemo Utara itu dari penyampaian teman-teman relawan di lapangan itu progresnya luar biasa. Dari yang awalnya mereka kayak bagaimana tali lipat 9 kalau mau ketemu orang, malu dan seterusnya, sekarang sudah berani perform loh, berani perform, percaya diri dan menyapa duluan. Itu progres yang
luar biasa. Mampu orang yang relawan baru yang baru datang misalnya, atau teman-teman yang bergabung tanpa ini, tidak kontinu misalnya, datang sewaktu-waktu, mereka berani menyapa sendiri. Nggak seperti di awal begitu. Kelihatan itu progresnya, mampu menampilkan di skema pertama ini, kan akan ada skema selanjutnya lagi. Skema pertama itu kelihatan sekali progresnya. Dan sepertinya karena progres itu juga yang dilihat oleh pemerintah desa dan masyarakat di sana, mereka minta itu. Dan kemarin juga selain itu juga sudah dilakukan ini, pendampingan ke guru-guru. Diminta ke guru-gurunya juga. Jadi guru-gurunya sudah ikut main juga lah. Sudah mulai, oh ternyata ada loh alternatif mengajar, oh ada loh media yang, oh ternyata tidak hanya selalu teriak di tempat, weh sini kau aja. Ada cara yang lebih efisien gitu. Bagaimana mengkoordinir anak-anak, bagaimana menarik simpati anak-anak, bagaimana agar konsentrasinya mereka di kita menjadi pusat matanya mereka. Gitu. Ada trik-trik itu yang dibagi kemarin di sana. Nah ini juga di sekolahnya Muhammad juga kami sudah diminta masuk untuk itu, mengisi dulu 2 kelas dan kemungkinan dilanjut juga dengan pelatihan guru. Jadi Muhammad jadi volunteer juga di sekolahnya, dengan alasan sekolahnya Muhammad, akhirnya kita juga akan masuk ke sana insya Allah. Siap. Kak, ada pertanyaan dari Kanda Nursam Rahman 9 ini. Kayaknya Kak Ucang ini dia. Barangkali. Halo Bucang. Mudah-mudahan beliau. Ada pertanyaannya Kak. Ya sekaligus semacam bisa dibagikan tips, bukan pertanyaan ya, permohonan ini Kak. Bisa dibagikan tips cara membuat rumah baca dan cara membangkitkan minat baca anak. Kayaknya lebih bersentuhan kita ini langsung memang Kak. Silakan Kak, di komentar, ditanggapi. Saya ingat, saya mau kita flashback dulu di Kritis Cafe ya. Kritis Cafe itu saya bikin dengan modal buku saya kayaknya 20-an. Nah, dan modal muka tembok saya minta ke teman-teman itu, berapa bukumu bisa kau sumbang? Saya mau bikin rumah baca ini. Bikin kafe dulu, kafe baca ya. Saya mau bikin kafe baca. Saya todong orang. Waktu itu saya punya buku 20-an barangkali. Ya kita mahasiswa, enggak punya ini kan, terbatas, dan kayaknya enggak ada mau dibikin, ya bikin rumah baca itu. Bikin kafe baca. Nah, salah satu tipsnya itu, Ibu Ucang, tipsnya itu buku tak pribadi kita taruh saja di teras, berapa saja. Dulu kan cuma garis-garis itu saja, mungkin Akar masih ingat dulu, Kritis Cafe cuma berapa rak itu bukunya, kan? Cuman cara desain, hanya pelan-pelan kita bangun, akhirnya sekarang alhamdulillah mungkin berapa ribu lah, nggak sampai 10.000 juga, tapi ya sudah ribuan lah. Dulu dimulai dengan buku saya 20-an barangkali, bukunya adik-adik di kampus, bukunya senior yang saya todong, kayak gitu. Ya Bucang, jago menodong buku ke teman-teman. Salah satu tipsnya itu. Pokoknya buku tak saja yang ada dalam rumah, keluarkan di teras atau dimanapun kita mau bikin. Itu saja. Mulai dari situ. Dibangun pelan-pelan, dikawal, dan itu untuk dia supaya dia bisa bertahan, bisa ada terus, itu juga perlu bikin program-program yang mendukung gitu. Misalnya, apa yang menarik anak-anak datang. Misalnya, kita lihat segmentasi pembaca targetnya siapa. Misalnya targetnya cuma di sekitaran rumah. Oh, anak-anak di sini sekitaran rumah usia berapa? Usia SDK, usia TKK, atau random, campur gitu. Kita bikinkan nih yang ada bisa melibatkan mereka seperti itu. Libatkan orang tuanya. Nah, kami sebenarnya dari awal itu bikin rumah baca, kami punya 2 target. Targetnya anak dan orang tua. Kenapa? Karena kami pengennya itu, harapan kami, yang kami kasih di sini itu tidak terputus begitu pulang ke rumah, connect dengan pengetahuannya orang tuanya dibekali. Begitu juga kalau kami di youth camp itu di sekolah, selalu kami ada kelas parenting. Dalam kegiatan 3 hari itu pasti ada kelas parenting. Jadi kami sampaikan apa-apa yang bisa berbagi tips-tips pendidikan. Nah, itu bisa juga jadi program itu. Kalau kita mau bikin rumah baca,
keluarkan tipsnya, saya strukturkan, kalau keluarkan buku yang di dalam rumah, bawa di terasta atau di mana yang kita mau bikin. Kedua, bikin programnya yang bisa mendukung supaya tetap eksis. Target segmentasinya itu harus dipasang, segmentasi pembaca itu, oh ini program yang cocok. Kemudian sharing dengan komunitas, sharing dengan teman-teman yang bikin, boleh lah, siapapun yang mau bikin nanti boleh kita sharing program, bagaimana mendampingi program dan eksekusi program, mengevaluasi program, itu bisa. Saya kira begitu, Ji. Sederhana, Ji, buku yang dalam rumah keluarkan di teras di mana kah? Gitu. Begitu Kak Ucang, nah bilang ke Alam, jadi berdasarkan pengalamannya betul ini. Pengalaman pribadi. Jadi ya, kemudian didukung dengan itu program intinya. Ya, jadi apa kayak pemancing Kak di itu buku-buku tak, kemudian sampaikan kepada teman-teman tak, ada buku tak yang tidak sudah dianu, kirim saja ke sini. Lihat juga siapa orang di sekitar tak, jadi dia kontekstual ki. Kak, sebelum masuk ke pertanyaan keduanya Kak Alam, saya teringat kemarin kan juga kita menjual buku Kak. Iya, betul. Ambil di mana? Yang di Makassar. Iya, yang di Makassar. Saya mau tahu Kak, saya balik lagi ke sana di Kritis Cafe. Kalau yang di Kritis Cafe itu ada dua fungsinya itu menjual buku. Yang pertama agar semakin sering melihat teman-teman membaca. Yang kedua untuk bertahan hidup gitu. Jadi dulu saya mau bikin itu juga berani bilang sama orang tua, stop biayai saya bisa mandiri. Nah, salah satunya itu saya jual buku gitu. Ya, tips juga untuk teman-teman kalau mau tidak punya, saya ingat kuliahnya 8 tahun dan tidak bisa diintervensi keluarga karena saya merdeka finansial. Salah satunya jual buku, bikin makanan yang tadi dibilang di awal. Nah, itu cara saya survive dengan idealisme yang saya pahami gitu. Pertanyaan kedua Kak Ucang. Tips cara membuat cara membangkitkan minat baca anak, kayak gitu katanya Kak. Ini lagi-lagi ini pengalaman pribadi saya dengan Muhammad. Muhammad itu bisa baca itu di sebelum 5 tahun, 4 tahun lebih, itu sudah bisa membaca. Hadirkan yang agak susah juga kita mau ngajak anak membaca kalau tidak ada bacaan. Hadirkan yang bisa dibaca, sering membacakan itu ke anak dan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan, misalnya dia senang, sekarang dia lagi itu, dia sehari itu dapat jatah main handphone itu 30 menit setelah maghrib sampai setengah 7 sampai jam 7. Jadi dari buku juga, misalnya dia baca buku tentang buku apa yang luar negeri pernah dia baca itu, kita sharing-sharing dan dia buka deh. Akhirnya dia penasaran, dia buka lah itu sampai dia, anak-anak kayaknya otaknya memang lebih cepat juga ya dunianya mereka dengan kita. Kita kasih bacaan apa, dia lompatannya kemana. Jadi dia sampai membuka Eropa. Tadi dia bilang ke saya, Bunda, Jerman itu ternyata tidak ada lautnya. Dia hanya dataran semua. Saya kaget lah. Betulan kayak itu Jerman dataran semua. Saya juga belum cek itu. Nah, dia bilang iya. Jadi itu dataran semua. Eropa itu Bunda, itu banyak negara itu tidak ada lautnya. Dia bilang gitu. Dan maksud saya gini, anak-anak itu cuma dipicu saja sedikit, mereka lompatannya akan ini dahsyat. Kita sendiri kaget. Saya bilang tadi sama Muhammad, saya bilang, Bunda sendiri tidak tahu bahwa Jerman itu, di Jerman tidak ada lautnya. Bunda tidak pernah ke Jerman, bilang gitu. Dia bilang iya. Dia kasih tahu saya bilang, belajar di mana? Nak bilang, tadi waktu jamku kemarin main itu, waktu jamku pegang handphone 30 menit itu, katanya dia buka Google Earth dan dia lihat itu gitu. Iya. Jadi seluk-beluk jalan-jalan di Jerman itu dia lihat. Saya kayaknya dengan memicu sedikit saja anak-anak lompatannya luar biasa. Hadirkan bacaan, nanti kita akan takjub sendiri sebenarnya itu. Hasil dari bacaan yang kita picu sedikit, hasilnya kita tidak tahu kemana-kemana, berujung di mana dan sudah berapa banyak timbunan pengetahuan baru setelah itu. Hadirkan bukunya, picu minat bacanya dengan membacakan itu rutin. Begitu. Muhammad sebelum membaca juga sudah menghafal isi buku banyak. Buku cerita kami ada polanya.
ada kumpulan beberapa buku tentang, ada buku tentang akhlak, ada buku tentang ada yang terjemahan barat, itu ada polanya gitu. Jadi setelah buku ini lagi, buku ini. Anak-anak itu punya, kalau pengalaman saya di Muhammad itu, dia punya kecenderungan. Itu dulu kita picu, kalau misalnya dia lebih senang buku ini, kita tambahkan saja bacaan-bacaan yang serupa, hadirkan, rajin dibacakan, ditambah lagi, dibacakan lagi. Dia akan terpicu sendiri, penasaran. Oh ternyata membaca itu menarik gitu. Akhirnya dia bisa membaca itu, tidak pernah juga kita kasih duduk baca, tidak pernah. Dia sendiri yang meminta karena merasa penasaran dengan isi buku gitu. Buat anak penasaran itu salah satu tips buat teman-teman untuk menarik minat baca anak. Kemudian itu juga membacanya juga itu ekspresif. Apalagi kalau kayak Ibu Ucang itu, saya tidak ragukan itu. Dia mengampuh di sekolah rakyat Cakrawala itu luar biasa, dia ekspresif. Nah, Ibu Ucang sudah punya modal itu, bisa diterapkan saja rutin. Ya, itu juga barangkali salah satunya mengatur, ya tapi kan tidak semua keluarga ya, kayak apalagi teman-teman di perkotaan tantangannya kan, mau kemana anakku kalau tidak dalam rumah juga apa mau kerja kalau tidak nonton main handphone gitu. Kalau kita di kampung kan, saya bisa bilang bahwa saya bisa atur anak saya 30 menit per hari itu main handphone di kampung karena ada sawah, ada lapangan depan rumah, ada sungai gitu. Nah, mungkin tantangannya akan berbeda-beda. Kalau di kami karena alhamdulillah lingkungannya di kampung ya, jadi banyak aktivitas fisik yang bisa anak-anak lakukan selain main gadget itu saja. Banyak buku-buku, dia ajak temannya datang membaca, begitulah. Jadi 30 menit ya jatahnya, ya, 30 menit. 30 ya, menit jatahnya Muhammad. Jadi ada apa tambahan di hari Minggu. Kalau dalam seminggu itu perbuatan baiknya banyak, kami kasih tambahan jatah di hari Minggu. Gitu. Jadi di hari Minggu dia dapat 1 jam, tambahannya 30 menit. Kalau dalam 6 hari itu bintangnya banyak. Bintang itu perbuatan baiknya ada banyak. Ada diapresiasi gitu. Di hari Minggu karena dia juga ada sekolah, kita kasih tambahan 30 menit. Gitu. Itu yang bisa, tapi kan teman-teman nama adanya Muhammad. Kenapa? Nama adanya Muhammad. Oh, Ali Hasif. Ali? Ya, baru 9 Ali Hasif. Oke. Lanjut, Kak. Jadi 30 menit, jadi itu salah satu model atau metode yang ditawarkan oleh Kalam untuk para orang tua supaya, kayaknya yang di belakang itu karyanya juga Muhammad ya, Kak? Ada banyak. Masya Allah. Nah, itu yang luar biasa. Itu asiknya kalau orang tuanya tanda petik orang gila semua, Kak. Di kamar lebih gila lagi, makanya jarang tuh. Kenapa dinding kamarmu begini? Enggak apa-apa. Anak-anak enggak lama jadi kecil. Itu asiknya kalau orang tuanya gen membacanya dan kemudian dunia parentingnya luas sehingga dia punya sudut pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang tua kita yang ya tanda petik mohon maaf konservatif dan sebagainya. Apalagi program yang kayaknya termasuk sering membuka ruang diskusi juga kayaknya Kak di rumah baca kita bawah. Apa saja yang sudah pernah dilakukan, Kak? Ini teman-teman ada banyak juga di sini sedang diskusi di depan ini, di depan saya ada beberapa orang. Jadi rumah baca ini menjadi tidak hanya membuat diskusi kayak ada diskusi rutin kan ada ya, malam minggu ada diskusi rutin untuk teman-teman, tapi juga itu diskusi yang tidak terencana gitu. Dan itu yang lebih asik sebenarnya karena tidak di target apa yang akan kita bicarakan, ngalir sesuai dengan apa yang dihadapi teman-teman yang datang gitu. Selain kita yang melakukan diskusi, teman-teman juga ini kita mulailah gitu mengisi ruang-ruang di tempat lain. Berbaik kayak gini juga ini kami senang sekali diundang seperti ini juga. Harapan kami juga begitu. Adik-adik relawan juga sudah mulai
keluar, berbagi, sharing dengan teman-teman. Ada juga podcastnya Rumah Baca, cuman sudah lagi dalam proses evaluasi. Sejak bulan Mei itu belum kita bikin ini lagi lah. Tapi ada beberapa gitu yang teman-teman komunitas diundang untuk berbicara di situ dan membincang komunitasnya. Apa nama akunnya Kak? Supaya teman-teman bisa follow atau subscribe kalau YouTube. RBA Official. Oke, silakan teman-teman yang lagi nonton atau Ya. nanti di akun YouTube. Kan ini akan dipindahkan ke Ada. YouTube Kak. Silakan subscribe RBA Official. RBA Official, ya. Di situ ya, ada Rumah Baca Kitanawa, ya? Rumah Baca Kitanawa. Itu kita mengundang komunitas-komunitas yang ada di sekitar Luraya untuk hadir, komunitas dan siapa pegiat-pegiat literasi lah yang kita kenal, yang kita dapat informasi mereka bergerak sini, kita undang untuk berbagi. Harapan kita begini, semakin banyak komunitas-komunitas literasi atau komunitas apapun gitu yang bermanfaat, yang bisa bergerak di masyarakat, itu kita apresiasi gitu. Semakin banyak yang mau bergerak di dunia-dunia senyap begini ya, jauh dari hiruk pikuk kamera, itu kita apresiasi. Nah, gunanya podcast itu dibikin itu supaya menjadi media teman-teman juga gitu, berbaginya teman-teman. Ya. Kak, masih banyak yang tanyakan Ki. Tapi karena perjanjian tadi berarti ada jilid 2 nih, nah Kak. Karena ada agenda tadi juga yang sudah disepakati tadi dan saya juga ada agenda mestinya kan sampai 21.30. Ini termasuk diskusi yang bagi saya kayak melepas rindu. Termasuk masuk juga ke ucapan Window. Saya teringat dengan dulu saya mau membeli buku Kak, tidak cukup uangku. Kalau dari harga standar yang kita tulis di tapi kita bilang ya terserah berapa ambilkan gitu, dan itu juga termasuk yang saya lakukan hari ini. Ya poinnya adalah yang jelas buku membaca itu yang saya limpahkan ke anak-anak, dan kalau misalnya ndak mudah-mudahan menjadi ladang di masa yang akan datang. Sekarang pukul 20.50 sesuai kesepakatan kita melalui gawai tadi Kak. Sebelum kita tutup Kak Dik, izinkan saya membuat 5 pertanyaan dan harus dijawab cepat, nah Kak. Seperti biasa para bintang tamu saya. Jadi kalau saya menggunakan istilah bintang tamu Kak di acaraku. Sastra atau sains? Sastra. Makassar atau Palopo? Palopo. Paco atau Kapurung? Susah itu dua-duanya. Bisa kan? Kapurung. Kapurung. Kita sukses atau bahagia? Bahagia. Bahagia. Karena bahagia itu sudah pasti sukses. Tapi sukses belum tentu bahagia. Kan beda-beda. Siap. Ya. Siap. Tapi sukses itu belum tentu bahagia. Tapi kalau dia sudah bahagia, pasti dia sudah sukses karena bahagia. Suksesnya dalam potret kita masing-masing, gambaran kita masing-masing kan beda ya. Bahagia. Suami atau anak? Suami lah. Aku suka jawaban Kakak. Nanti menemani di hari tua ya. Asik. Iya. Muhammad atau Ali Hasyim? Terakhir. Waduh, enggak bisa itu. Itu enggak bisa itu. Anak intinya dua-duanya. Oke. Enggak bisa itu. Dia punya dua-duanya. Dia ini berbeda masing-masing Kak Dik. Terima kasih banyak Kak. Karena sekali lagi sebelumnya saya minta Kak, kalimat penutup tak sebagai bahan juga untuk menjadi referensi buat teman-teman. Apa sebenarnya yang banyak sekali masih mau kuajukan Kak, tapi waktu juga kalimat penutup Kak. Iya. Saya nyambung tadi dengan pertanyaan Ibu Ucang. Yeah. Mau bikin rumah baca itu gimana? Itu sudah banyak yang bertanya begitu. Kalau saya begitu ada ide, eksekusi cepat gitu. Eksekusi cepat, lakukan semampu kita, enggak usah
lihat, oh orang begini tuh baru bikin, nanti saya tidak mampu, tidak usah ke situ dulu. Yang bisa kita jangkau langsung eksekusi saja, cepat lakukan. Nah, sisa nanti akan dikawal pelan-pelan. Kalau ada ide, ayo realisasikan cepat, tidak usah lama berpikir. Nanti pembenahan bisa dilakukan perlahan. Itu barangkali untuk rumah baca ya, untuk bikin rumah baca. Jadi jangan mikir lama lah, bikin saja cepat, eksekusi nih, bikin nih. Kurangnya apa nanti benahi saja, bisa diperbaiki. Jadi sama orang menikah tadi, sama orang menikah. Jadi sama orang menikah, jangan terlalu lama diteorikan, eksekusi cepat. Tompi belakangan itu ada tonji duka-dukanya. Sama dengan berbisnis, ada tonji itu nanti. Nah karena tahun lalu apalagi kalau mungkin kalau bisnis butuh ini, ada namanya gagalnya rumah baca, mana ada gagalnya. Ada, betul. Nggak ada gagalnya kita. Mau menikah mungkin masih bisa orang mikir ini, mau rumah baca bikin, pokoknya yang dalam rumah kasih keluar, sudah selesai. Gitu. Dan saya teringat juga pernyataannya Kak Sul kemarin, karena saya membahas tentang literasi yang di Kabupaten Bantaeng. Bahwa turun naik itu pasti sudah ada. Ya. Itu sudah literawinya itu rumah baca, pejuang literasi dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Ucang. Salam rindu Kak Ucang. Terima kasih banyak. Ditunggu buat teman-teman yang lain di rumah baca. Siap. Terima kasih banyak Kak Di. Sehat selalu. Salamku buat kesejahteraan, terutama dua kemenakanku. Kalau saya disuruh memilih antara Katron dengan dua kemenakanku, aku pilih dua kemenakanku. Nanti sampaikan. Tapi saya suka jawaban Kak, pasti pilih suami. Itu karena dia menemani katanya di hari tua ya. Terima kasih banyak Kak. Sehat Ki. Salam buat kawan-kawan relawannya Rumah Baca Kita Nawa. Demikian, terima kasih. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.